Semenjak gua post story si M4 ini, isi komen YouTube gua semuanya nanyain tentang lah kok bukan Embril sih? Embril bang, Embril bang. Alah, kirain si Embril Zero M4. Bagus sih, tapi pingin nimang Tron Max. Embril bang, Embril bang. Halo semuanya, gue Okto. Balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Yes, gue harus terpaksa majuin video review si M4 ini ya. Aduh, kayak kenceng banget ya dari tadi gue ngepick mulu gitu. Yes, cek. Oke, ini aman kayak. Yes, ini dia si Tron Max Embril Zero M4. Ini mikrofon kondenser yang harganya nggak nyampe 500.000. Dan gue pribadi jujur gue juga suka sama mikrofon ini. Jadi kita akan bahas lengkap, so langsung aja masuk ke videonya. Oke, gue sih suka banget sama si Tron Max untuk kasih experience unboxing itu selalu asik. Mau yang M3 Plus atau yang M4 yang padahal kelasnya beda, mereka tetap kasih packaging yang menurut gue cukup nice. Busa pelindungnya tebel banget di dalamnya, dan ya ini dia mikrofon Embril Zero-nya. Udah kerakit kondisinya dengan dia punya stand table. Untuk aksesoris ada di kardus ini kita dapat kabel braided Type-C to USB-A yang ujungnya udah siku kayak gini biar gampang kita gerakin si mic-nya nanti. Sisanya ini manual book dan ada stiker-stiker Tron Max. Secara keseluruhan ini desainnya mirip banget sama si Tron Max Embril Dome yang plus atau yang biasa juga sama ya, kayak gini-gini juga. Kita bisa lihat dari dia punya stand, holder, dan housing si bodinya ini sama banget. Yang bedanya tuh cuma ada di bagian cover driver yang atas ini. Dan gue pribadi sih lebih suka bentuknya si M4 karena lebih clean aja gitu, nggak ada aksen-aksen plastik chrome kayak si M3 Plus. Dan by the way ini bahannya tuh metal gitu. Si M3 metal, ini juga metal. Dan kalau gue pribadi sih jujur agak kesel sama stand yang dia kasih karena ini pendek banget. Walaupun ini super kokoh tapi gue tetap kesel aja. Kayaknya si Tron Max emang maksa kita untuk beli armnya dia gitu loh. That's why gue langsung pasang aja di Tron Max Zoom S3 ini. Dan by the way gue juga ada yang S4 tuh di belakang sana, nempel. Dan ya, kira-kira gimana menurut kalian tuh harus di-review gak antara si S3 ini sama si S4? Untuk mic ini pakai ukuran screw di 5/8 inch, jadi kalau mau pakai Zoom S3 ini perlu converter 3/8 inch to 5/8 inch kayak gini. Kalau nggak salah sih ini dapat dari Tron Max Zoom S3, tapi gue lupa juga. Kalau nggak dapat pun juga dijual kok di pasaran. Yes, jadi kayak gini untuk si M4 setelah di mount ke arm stand Zoom S3. Dan gue sih highly recommended untuk kalian pakai setup kayak gue gini. Kalian bisa banget invest di sebuah arm stand atau ke floor stand yang tripod yang biasa gue pakai ini. Karena itu bisa maksimalin si mikrofonnya, kita bisa adjust posisinya disesuaikan sama mulut kita. Untuk fitur di sini dia udah Type-C, terus ada monitoring 3,5 mm juga, dan sekaligus berfungsi untuk kita bisa dengerin audio dari PC kita. Tapi sampai saat ini gue tuh masih ngarepin mikrofon USB di kelas ini yang bisa pisahin antara suara PC dan suara monitoring, karena itu berguna banget. Kayak misal gue lagi main game dan gue tuh selalu colokin IM gue ke monitoring mikrofon dibanding ke front panel daripada PC gue, karena lebih praktis dan lebih terjangkau. Otomatis gue akan dengar suara dari game dan suara gue ngomong juga. Jadi kalau gue nggak mau dengar suara gue sendiri harus bikin mic-nya di posisi mute. Tapi ya temen gue jadi nggak bisa denger suara gue. Jadi biasanya gue set di gain paling rendah biar gue tetap bisa ngomong dan suara game juga nggak terdistract amat sama suara gue sendiri gitu. Ini gue lagi rekaman terus ada azan, harusnya kedengeran sih. Kedengeran nggak? Stop dulu ya. Dam. Cek. Alright, ngomongin soal knob, gue suka banget sama si Tron Max ini karena yang di set itu gain bukan volume. Bedanya antara gain dan volume itu udah pernah gue jelasin juga di perang mikrofon yang ini. Ada dua polar pattern di mikrofon ini, yang dari tadi kalian dengerin adalah cardioid yang ditandain dengan icon ini dan LED warna biru. Sementara satunya ini omnidirectional yang ditandain icon bulat dan LED warna hijau. Cardioid pick up suara dari depannya aja, sementara untuk omnidirectional itu sekelilingnya. Cek.
Oke, udah banyak mikrofon yang adopsi fitur ini, cuma makin kesini gue pribadi ngerasa kalau fitur ini tuh agak useless. Menurut gue kalau misalnya kalian pengen bikin konten yang isinya podcast banyak orang, kayak 4 orang sekaligus gitu, ya kalian mending invest di mikrofon 300 ribuan cardioid, itu udah cukup banget satu orang satu gitu ya, dibanding kalian harus beli mikrofon kayak gini yang 2 polar pattern cardioid sama omnidirectional di harga 500 ribuan untuk dijadiin device di konten kalian yang banyak orang itu. Terus untuk brand mikrofon yang punya fitur dual polar pattern di mikrofonnya, ya menurut gue mending budgetnya dialokasin untuk yang lainnya kayak software atau yang tadi gue bilang untuk pisahin monitoring suara kita dan suara dari PC. Itu lebih nice menurut gue. Jadi ya cukup pakai polar pattern cardioid aja di satu mikrofon. Untuk pisahin suara monitoring kita dan suara playback dari PC, gue rasa Stron Max sih ini bisa ya, karena dia tuh udah punya knob untuk kecilin suara playback dari PC kita. Tinggal ditambahin satu knob aja untuk kecilin monitoring suara kita sendiri gitu. Gue sih nggak tahu ya itu gampang atau enggak dan biayanya mahal atau enggak ya. Semoga sih bisa gitu, itu harapan gue banget sih. Terus ada fitur yang jadi selling point di mikrofon ini juga, namanya Vertigain Technology. Katanya sih ini bikin suara mikrofon 10% lebih bagus performance dan clarity-nya dibanding mikrofon-mikrofon di kelasnya. Kalau menurut kalian gimana? Ada ngaruh atau enggak? Oke, untuk gue sih denger mikrofon ini overall enak, suaranya di editing juga kayak effortless gitu. Hal yang gue notice karakteristik mikrofon itu tone down suaranya, jadi ini bikin suara gue tuh lebih deep sedikit. Terus untuk noise menurut gue ini cukup minim dan kalian bisa denger suaranya kayak gini noise-nya. Kondisi ruangan ini AC nyala persis di atas gue, terus PC nyala cuman untuk recording suara si mikrofon ini aja, dan PC belakang itu juga nyala tapi nggak ngapa-ngapain, cuman untuk jadi background aja. Yang kalian dengerin dari tadi adalah suara Stron Max M-Real Zero M4 tanpa gue edit sama sekali, dan ini gainnya ada di 50%, persis ngarah ke logo cardioidnya dia. Yes, jadi gitu aja. Tapi untuk kalian mungkin ada yang penasaran gimana suaranya si M4 dibandingin sama M3 Plus ini. Gue akan kasih sampel sedikit aja dan kalian bisa nilai sendiri. Yang dimaksud dengan gain di sini adalah besarnya penguatan terhadap sinyal yang diinputkan ke sebuah amplifier sehingga diperoleh sinyal output yang telah diperbesar sekian kalinya. Gain itu rumusnya sama dengan Vout dibagi Vin. Wow. Yang dimaksud dengan gain di sini adalah besarnya penguatan terhadap sinyal yang diinputkan ke sebuah amplifier sehingga diperoleh sinyal output yang telah diperbesar sekian kalinya. Rumus gain itu sama dengan Vout dibagi Vin. Wow. Satu hal yang ngebedain antara si M3 Plus sama M4 ini, yaitu ada di sample rate-nya. Ini cuma 48 kHz aja dan ini 96 kHz. Tapi 48 kHz itu udah standar banget untuk recording menurut gua. Standar recording minimal yang gua tahu sih 44,1 kHz ya, tapi kebanyakan mikrofon itu pakai di 48 karena ya biar ada spare-nya gitu. Jadi katanya sih semakin banyak hertz yang ditangkap itu juga ngaruhin hertz-hertz yang di bawah yang kita tangkap 20-20 kHz. Oke, jadi mikrofon ini highly recommended bagi gua. Kalau misalnya ini mikrofon ada di perang mic kemarin, ini jadi juaranya menurut gua. Karena kemarin itu kan sebetulnya gua juara ini sih M3 Plus ini ya, cuma dia harga itu ada di 700.000. Nah, ini harganya cuma 479.000 aja. Nggak lebih dari 500.000 udah dapetin fitur-fitur ini. Gue suka suaranya, ada fitur mute, dan yang diatur itu juga gain bukan volume. Segitu aja video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tinggal like, share, and subscribe channel ini. Dan gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.